Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pejuang nurse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi khususnya untuk keperawatan medikal bedah. Yuk langsung menyaksikan. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat serta berkah, yuk kita baca doa belajar terlebih dahulu. Jangan lupa juga, jika kamu mendukung channel ini untuk terus berkembang, silakan like, share, dan subscribe. Nah, sebelum mengerjakan soal uji kompetensi, ada baiknya kita mengetahui dulu struktur soal dari uji kompetensi. Struktur soal uji kompetensi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu vignette atau kasus, atau juga pertanyaannya, atau bisa disebut juga sebagai STEM atau skenario. Kemudian yang kedua adalah lead in atau pertanyaan soal. Kemudian yang ketiga adalah option atau pilihan jawaban. Berikut ini contoh letak soal atau vignette, letak lead in, dan option atau pilihan. Salah satu tips yang sederhana namun efektif untuk mengelola waktu saat mengerjakan soal UKOM yaitu membaca soal terlebih dahulu atau melihat pertanyaan terlebih dahulu. Tujuannya agar kita fokus terhadap apa yang ditanyakan, kemudian baru kita membaca soal vignette-nya, kasusnya, seperti apa data-data yang disebutkan, kemudian baru kita membaca option-nya atau pilihan jawabannya. Kemudian baru memilih jawaban yang paling tepat. Gimana? Jadi kita ingat ya, baca soal terlebih dahulu, kemudian baca kasusnya, dan tandai data-data yang penting, kemudian jawab soalnya. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita coba. Soal pertama, silakan jawab dalam waktu 1 menit. Ingat ya, baca pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian soalnya atau kasusnya, lalu lihat pilihan jawaban yang sesuai. Setelah menjawab, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama yang ditanyakan adalah apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien dengan kondisi di atas. Di sini kita baca kasusnya. Kemudian ada beberapa kata kunci, yaitu pasien dirawat dengan keluhan nyeri dada yang menjalar ke rahang. Kita tahu bahwa dengan kondisi ini adalah khas nyeri dada pada ACS, di mana nyeri dada menjalar, salah satunya bisa ke rahang. Kemudian juga nyerinya dirasakan tiba-tiba saat pasien bangun tidur. Kemudian ada keluhan lemas dan mual. Kemudian pasien terlihat meringis dengan frekuensi nadinya tachikardi 105 kali per menit dan tekanan darah meningkat 130/90 mmHg. Namun pasien sudah mendapatkan ISDN 5 mg per oral dan hasil EKG-nya didapatkan segmen ST depresi. Ini menunjukkan bahwa memang pasien berada dalam keadaan serangan jantung. Kemudian yang ditanyakan adalah apakah masalah keperawatan yang tepat? Nah, jawabannya adalah nyeri akut atau B. Kenapa? Karena fokus datanya sudah mengarah kepada nyeri yang akut.
bukan nausea, karena data untuk nausea di sini hanya ada mual atau tidak kuat datanya. Kemudian, kenapa tidak nyeri kronis? Karena nyeri kronis ini sifatnya berlangsung lebih dari 3 bulan. Sedangkan pada kasus ini diketahui bahwa nyeri pasien dirasa secara tiba-tiba saat pasien bangun tidur. Kemudian juga untuk pilihan intoleransi aktivitas ini tidak bisa kita angkat karena datanya kurang lengkap. Untuk menegakkan diagnosis intoleransi aktivitas, kita butuh data adanya peningkatan tanda-tanda vital seperti frekuensi nadi dan tekanan darah lebih dari 20% setelah melakukan aktivitas fisik. Kemudian untuk pilihan penurunan curah jantung, ini tidak kuat datanya karena di sini kita hanya punya data peningkatan nadi dan tekanan darah. Berikutnya, silakan jawab soal nomor 2 dalam waktu 1 menit. Bagaimana? Sudah mencoba menjawab soal nomor 2? Berikutnya kita bahas ya. Tadi sudah membaca soal nomor 2 yang ditanyakan adalah apa kemungkinan suara paru yang terdengar oleh pemeriksa, dalam hal ini berkaitan dengan hasil pengkajian. Nah, kita lihat di sini soalnya kata kuncinya adalah adanya keluhan sesak nafas. Kemudian saat dikaji frekuensi nafasnya 23 kali per menit atau takipnu cepat. Kemudian iramanya masih reguler dengan pola nafasnya cepat dan dangkal, ada perubahan pola nafas ya. Kemudian pasiennya sesekali batuk. Nah, kata kuncinya di sini adalah pasien sesak setelah keluar rumah di malam hari dan menghirup asap rokok pada saat berada di kendaraan umum. Ya, kemudian kita ingat bahwa kondisi ini merupakan alergen bagi seseorang yang sensitif dengan asap rokok maupun udara dingin, sehingga kemungkinan yang akan didengar adalah suara wheezing pada saluran pernafasan akibat kondisi asma. Asma merupakan kondisi penyempitan saluran pernafasan, kemudian banyaknya mukus sehingga menyebabkan pasien sulit untuk bernafas. Nah, pada kondisi asma salah satunya bisa disebabkan karena bahan-bahan alergen seperti serbuk sari, debu, asap rokok. Nah, kenapa tidak bronkofesikuler, kemudian vesikuler, dan bronkial? Ini merupakan 3 bunyi nafas yang normal. Sedangkan untuk bronki basah sendiri, ini bisa jadi jawaban namun kurang sesuai pada kondisi pasien dengan asma. Baik, kita lanjut ke latihan soal ketiga. Jangan lupa untuk membaca lead-in atau pertanyaan terlebih dahulu, kemudian baca kasusnya atau vignetnya, kemudian baca pilihan jawaban, dan baca bismillah, kemudian pilih jawaban yang paling tepat.
Setelah menjawab soal 3, mari kita lakukan pembahasan. Pilihan jawabannya apa tadi? Ya, jawaban yang tepat adalah A atau bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa? Karena pada kasus di sini yang menjadi kata kunci adalah pasiennya batuk sejak 5 hari yang lalu, kemudian mengganggu ketika berbicara serta dahak yang sangat sulit dikeluarkan. Ini menjadi data penting untuk menjawab masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian juga di sini ada frekuensi nafas yang berubah, yaitu jadi 23 kali per menit, serta pasien adalah seorang perokok. Untuk pilihan diagnosis yang lain, ini perlu adanya data yang lebih lengkap agar bisa ditegakkan. Untuk intoleransi aktivitas, misalnya perlu data adanya peningkatan tekanan darah dan frekuensi nadi saat melakukan aktivitas fisik. Kemudian untuk interaksi sosial sendiri, di sini tidak ada data yang menunjang ya. Di sini hanya pasien mengatakan sulit untuk berbicara akibat batuknya ya atau sesaknya. Kemudian untuk gangguan pertukaran gas perlu data analisis gas darah, misalnya seperti pH darah, kemudian nilai PCO2, kemudian juga HCO3 gitu ya. Kemudian untuk masalah keperawatan pola nafas tidak efektif, ini perlu adanya data seperti adanya penggunaan otot nafas bantuan, kemudian adanya perubahan pola nafas, dan ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan neuromuskuler. Nah, pejuang nurse, semoga dari 3 latihan soal dan pembahasannya tadi bisa menambah informasi dan kesiapan kalian menghadapi UKOM Nurse. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.